BlackMarket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi kita dengan channel Faza NDR. Masih berkaitan dengan pembelajaran IPA di kelas 7. Silakan bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika ada uploadan terbaru dari channel ini, channel Faza NDR. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang matahari, struktur matahari. Nanti setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami, bisa mengetahui sesungguhnya struktur matahari itu ada berapa lapis, kemudian matahari itu apa, kemudian bentuknya seperti apa, yang menyusun apa saja, berapa persennya itu apa saja, kemudian apa aktivitas di matahari itu sendiri, dan apa dampaknya atau manfaat dari sinar matahari atau energi matahari bagi kehidupan kita yang ada di bumi. Oke, tidak usah menunggu lama supaya kalian lebih mudah mempelajari. Perhatikan presentasi yang akan saya berikan. Matahari. Apa itu matahari? Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Nah, jarak antara matahari ke bumi itu sekitar 150 juta kilometer. Ada juga yang menyebutkan 149 juta kilometer. Ada juga yang menyebutkan 150 juta kilometer. Nah, susunannya apa saja di matahari itu? Yang pertama, ini adalah inti dari matahari. Yang kedua adalah zona radiasi. Yang ketiga adalah zona konvektif, bisa juga konveksi. Kemudian yang keempat, ini adalah fotosfer. Yang kelima, ini adalah kromosfer. Yang keenam, ini adalah korona. Dan yang ketujuh, ini yang berwarna hitam, ini adalah noda matahari. Yang kedelapan, ini kalau diperbesar, granulasi fotosfer. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ini ada semacam ombak, namanya prominensa. Nah, sesungguhnya lapisan matahari itu ada berapa? Kita mulai lagi. Kita lanjutkan pembelajaran pada materi ini, matahari. Unsur-unsur penyusunnya. Nah, unsur matahari tadi sudah saya dijelaskan bahwasanya matahari adalah bola gas yang bersinar dan dia juga panas. Sesungguhnya apa yang menyusun dari matahari itu sendiri? Yang pertama adalah unsur penyusun dari matahari, kurang lebih 75% adalah unsur hidrogen. Dari 75%-nya adalah hidrogen. Nah, unsur penyusun yang lain itu ada helium sekitar 21,8%,
ada oksigen 0,8%, karbon 0,4%, kemudian neon ada 0,2%, ada besi 0,1%, nitrogen ada 0,1%, silikon ada 0,08%, magnesium ada 0,07%, kemudian unsur sulfur itu ada 0,05%, dan yang terakhir adalah unsur nikel ada 0,01%. Ini adalah unsur-unsur yang menyusun dari matahari yang tadi disebutkan. Matahari merupakan bola gas yang panas dan bercahaya. Kemudian struktur matahari itu dibedakan menjadi 4 lapisan. Ini matahari adalah bola gas yang sangat panas yang memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah inti matahari, yang kedua adalah fotosfer, kemudian ada yang ketiga adalah kromosfer, dan yang keempat adalah korona. Bukan coronavirus yang sekarang sedang merebak, bukan. Kita bahas yang pertama. Yaitu adalah inti matahari. Yang tadi pada gambar disertakan itu ada di tengah-tengah sebagai sumber energi matahari dengan suhu sekitar, tidak ada kepastian tapi sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius. Ini suhu dari inti matahari. Kemudian energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan paling luar matahari, kemudian sampai ke ruang angkasa yang nantinya juga sampai ke bumi. Kemudian lapisan yang kedua itu adalah fotosfer. Ini suhunya sekitar 6000 derajat Kelvin. Tidak ada derajatnya, mohon maaf. Sekitar 6000 derajat Kelvin, ketebalannya sekitar 300 km. Terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat. Dia memiliki medan magnet yang kuat tapi dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Lapisan ini lapisan yang tidak tembus pandang karena lapisan gasnya sangat tebal dan pekat. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai selimut matahari. Mengapa harus ada selimut? Supaya matahari tidak terlalu kehilangan energi. Jadi energi yang dipancarkan oleh inti dari matahari itu sendiri dia tidak terlalu banyak kehilangan. Jadi ada fotosfer di situ untuk melindungi energi supaya tidak lebih banyak yang keluar dari matahari. Kemudian lapisan yang ketiga adalah kromosfer. Ini suhunya 4500 derajat Kelvin. Ketebalannya adalah 2000 km. Ini terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan itu pada waktu terjadi gerhana matahari total. Dan kalau kalian pernah melihat gerhana matahari total, itu ada semacam cincin ya, yang berwarna merah, itu adalah lapisan dari kromosfer. Nah, kromosfer memancarkan radiasi pada panjang gelombang ultraviolet. Jadi ultraviolet yang kita dapatkan dari energi matahari, dari sinar matahari, itu didapatkan dari pancaran dari kromosfer, bagian matahari yaitu kromosfer. Kemudian yang terakhir adalah korona. Korona di sini sudah saya jelaskan tadi, bukan coronavirus, tapi korona di sini mengapa disebut dengan korona? Karena bentuknya seperti mahkota, maka disebut dengan korona. Lapisan terluar matahari dengan suhu 1 juta Kelvin, 1 juta derajat Kelvin, 1 juta Kelvin, dan ketebalannya itu sekitar 700.000 km. Nah, warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Jadi kalau di sini ada warna keabu-abuan
dan ini hasil dari ionisasi dari atom dan suhunya cukup tinggi. Ini adalah lapisan-lapisan yang menyusun dari matahari. Berikutnya, aktivitas matahari yang kita rasakan, yang kita lihat setiap hari, aktivitasnya apa saja. Yang pertama di situ ada noda matahari, merupakan daerah permukaan matahari dengan suhu 1500 derajat Celcius lebih rendah daripada lingkungannya, disebabkan terhalangnya kepulan gas dari inti matahari akibat gangguan medan magnetik matahari. Matahari pun juga memiliki medan magnetik. Ini yang mengakibatkan medan magnetik matahari menyebabkan planet-planet yang ada di sekitar dari matahari itu sendiri, dia akan mengelilingi matahari. Itu yang kedua adalah granula, merupakan gumpalan gas pada permukaan matahari karena perbedaan suhu yang besar antara daerah yang panas dengan daerah yang dingin di permukaan matahari, itu sekitar di daerah korona. Kemudian yang ketiga adalah lidah api. Ini mungkin yang kita kenal dengan sebagai badai matahari, merupakan massa yang memijar dan muncul dari sekitar noda matahari, terdiri dari proton dan elektron dari atom atom hidrogen dengan kecepatan ribuan kilometer per sekon, bergerak ke segala arah, termasuk juga ketika terjadi badai matahari atau lidah api. Ini berdampak juga pada bumi, termasuk pada gelombang elektromagnetik, bisa mempengaruhi komunikasi yang ada di bumi. Nah, lidah api yang menjulur dari permukaan disebut prominensa, yang tadi pada awal situ ada gambar yang seperti melingkar tapi dia menonjol ke luar, itu namanya prominensa atau lidah api, atau mungkin juga badai matahari. Yang terakhir, apa sih manfaat dari matahari? Yang jelas, matahari merupakan sumber dari segala sumber kehidupan yang ada di muka bumi. Tanpa adanya matahari, kemungkinan kehidupan yang ada di muka bumi ini akan musnah, akan punah. Banyak sekali manfaat dari energi matahari. Yang pertama, matahari adalah sumber energi kehidupan bagi bumi, terutama untuk tanaman yang dapat memanfaatkan energi matahari menjadi sebuah makanan, yang nantinya makanan itu bisa kita konsumsi dan bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian membantu proses fotosintesis. Kemudian matahari bisa meningkatkan daya tahan tulang karena di situ mengandung vitamin D. Makanya kalau kalian memiliki adik kecil yang masih bayi atau di bawah 5 tahun, biasanya setiap pagi itu dijemur. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menguatkan tulang dan menurunkan tekanan darah yang tinggi, kemudian meningkatkan fungsi otak, menguatkan sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh, menurunkan resiko terserang penyakit kanker, kemudian menjaga kulit agar tetap sehat. Matahari membantu proses pengawetan makanan. Salah satu contohnya adalah pembuatan ikan asin. Kemudian matahari membantu proses penguapan air laut menjadi kristal garam. Ini sangat bermanfaat bagi para petani garam. Dan yang terakhir, matahari menghasilkan energi listrik menggunakan panel surya, dan masih banyak manfaat-manfaat dari energi matahari.
Kembali lagi, seperti tadi saya jelaskan, matahari merupakan sumber dari segala sumber energi yang ada di muka bumi ini. Kehidupan ini ada karena adanya bantuan dari energi matahari. Demikian untuk pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian like kalau video ini bermanfaat, kemudian kalian share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya teman kalian yang belum mendapatkan informasi ini bisa mengetahui informasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.